Dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing koperasi usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia telah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM atau PLUT KUMKM telah tersebar di kota dan kabupaten di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya serta memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia adalah usaha mikro kecil dan menengah atau yang disingkat dengan UMKM. Dengan memberdayakan UMKM, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sendiri yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta mengakses sumber daya dan peluang yang ada. Pemberdayaan UMKM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, namun juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui berbagai program pelatihan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran, UMKM yang berdaya akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemberdayaan masyarakat memiliki banyak keuntungan, seperti peningkatan kemandirian, pengembangan potensi lokal, dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas melalui pemberdayaan masyarakat. Kami dari kelompok 1, yaitu dengan bangga mengatakan, saya Dewi Saputri, Dan saya Anissa Desara. Dan saya Jeffrey Andika. Kali ini kami ingin melakukan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan judul UMKM Berdaya Dorong Ekonomi Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini kami ingin melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan judul UMKM Berdaya Dorong Ekonomi Komunitas. Nah, sebelum masuk ke dalam judulnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu ataupun kelompok dalam mengendalikan kehidupan mereka, dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Sebelum kita masuk ke topiknya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang ada di sini, apakah dari teman-teman ada yang sudah mempunyai usaha dan terkendala dengan usahanya? Boleh ceritakan? Saya Kak, perkenalkan nama saya Ananta Asya dari jurusan Sastra Indonesia. Saat ini saya mempunyai usaha di bidang serundeka. Untuk itu saya mau bertanya mengenai kendala yang saya alami. Saya terkendala dalam pengurusan PIRT. Kalau boleh tahu di mana tempat yang bisa mengurus PIRT dengan cepat, Kak? Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Saya Kak. Baik. Perkenalkan, sebelumnya saya Zahira dari PKK Tata Boga. Di sini saya mempunyai sebuah usaha. Nah, usaha saya ini itu baslan. Di sini saya terkendala di dalam sebuah usaha ini. Dalam kemasannya yang kurang menarik, sehingga hal tersebut berpengaruh dalam penjualan usaha saya. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nama saya Mustafa Madila dari PKK Tata Boga. Ingin bertanya, kan saat ini saya mempunyai usaha di bidang rendang, namun terkendala dalam pengurusan BPOM yang lama, sehingga saya malas untuk mengurusnya. Bagaimana
cara untuk mengurus BPOM tersebut. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Jadi kesimpulannya banyak terkendala terkait perizinan ya Kak, sama kemasannya. Iya. Jadi untuk kendalanya tersebut kami akan berikan solusi terkait kendalanya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya silakan. Pusat Layanan Usaha Terpadu merupakan lembaga yang memberikan layanan konsultan pendampingan usaha yang inklusif serta pemberdayaan kepada koperasi, UMKM dan kewirausahaan guna untuk mewujudkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja serta pemulihan usaha koperasi, UMKM dan wirausaha. Selanjutnya adalah fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu, bisnis dan pendampingan, serta pendampingan untuk pendaftaran usaha dan perizinan, layanan untuk mengurus izin BPOM, serta layanan pengurusan izin berlogo halal MUI dan pendampingan sertifikat dan standarisasi produk, serta pengurusan izin badan obat dan pangan. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, Pusat Layanan Usaha Terpadu ini beralamatkan di Transito Jalan Liu 1 Belakarang Padang Utara. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi sudah terlihat bahwasannya ada lembaga yang bisa untuk mengurus perizinan terkait usaha yang teman-teman miliki. Untuk menjawab pertanyaannya, itu pertanyaan tadi yang menanyakan bagaimana agar kemasannya menarik. Di sana juga bisa diurus tentang kemasannya karena di sana ada pendamping untuk kemasannya. Bisa berkonsultasi terkait kemasan mana yang menurut kakak yang bisa menarik dan bisa untuk pembuatan kemasannya. Dan juga untuk pertanyaan yang kedua itu untuk BPOM bisa diurus dengan cepat, yaitu dengan kalau BPOM itu biasanya pengurusannya itu bisa dari 1 sampai 2 bulan. Jadi kakak bisa langsung mengunjungi pusat layanan usaha tersebut. Di sana kakak akan dibantu oleh konsultannya. Jadi kalau untuk BPOM ini pengurusannya itu kalau bisa cepat itu sesuai dengan dokumen ataupun berkas-berkas yang akan dikumpulkan nanti. Dan yang terakhir itu pertanyaan tentang di mana tempat pengurusan PGNM cepat itu bisa langsung kebut yang beralamat di Jalan Transito Liu Belakarang Padang Utara. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selain di Pulau itu juga ada, di Pulau itu sendiri juga ada pelatihan untuk UMKM maupun mahasiswanya. Jadi pelatihannya di situ disebut dengan Fuzi Akademi Go to Campus untuk mahasiswanya. Jadi kalau untuk mahasiswa ini biasanya pelatihannya itu bisa berupa pelatihan selama 40 jam pelatihan. Di Pulau sendiri pelatihan yang untuk mahasiswa ini atau Fuzi Go to Campus itu dilakukan selama 3 bulan atau selama 40 jam pelatihan. Di sana kakak-kakak ataupun teman-teman yang ingin pergi ke sana melakukan pelatihan mendapatkan materi seperti public speaking, digital marketing, copywriting yang berupa ajakan iklan untuk barang dan jasa. Lalu di sana juga ada promosi produk seperti melalui live TikTok ataupun melalui Instagram. Lalu ada juga digital marketing ini melalui memanfaatkan teknologi internet melalui media sosial. Jadi di sana teman-teman akan melakukan pelatihan ataupun dibimbing oleh mentornya. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan teman-teman rekan-rekan saya yang tadi, di Pulau sendiri di sana teman-teman akan dibantu konsultasi ataupun melakukan sertifikasi halal BPOM
unit. Jadi di sana teman-teman atau penggerak akan dibantu oleh anggota KUT untuk konsultasi perihal kendala yang terjadi. Selamat melakukan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa dan juga mahasiswa yang berada di Universitas Negeri Padang. Kami melihat banyak sekali teman-teman yang sudah memiliki usaha, namun mereka masih banyak terkendala terkait perizinan dan juga kemasan. Nah, untuk perizinan sendiri tentunya mereka belum punya yang namanya POM, halal, PIRT, dan yang lainnya. Karena mereka menganggap bahwasanya hal tersebut sangat rumit dan tentunya untuk pengurusannya mungkin susah dan mereka juga tidak tahu di mana harus mengurusnya. Karena padahal perizinan sendiri itu sangat penting bagi usaha mereka, yaitu karena perizinan memastikan bahwa usaha UMKM beroperasi secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Dan yang kedua yaitu kegunaannya agar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh UMKM memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu yang ataupun konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga mahasiswi. Dan yang terakhir yaitu perizinan juga dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari masalah hukum terkait pajak, sehingga mahasiswa dan juga mahasiswa yang sedang mempunyai usaha agar dapat membayar pajak sesuai dengan produk yang mereka miliki. Jadi permasalahan yang kedua yaitu pada desain produk. Kebanyakan mahasiswa tersebut desain produknya masih desain sederhana, yang mana desainnya tersebut belum terlalu menarik untuk dipasarkan dan dibeli oleh konsumen. Dari kemasan tersebut tentunya sangat berpengaruh bagi penjualan dan pemasaran untuk diantarkan ke supermarket ataupun ke toko maupun media sosial. Nah, setelah dilakukan pemberdayaan tersebut, teman-teman pastinya tahu di mana tempat untuk melakukan desain produk ataupun permasalahan desain tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung saja pergi ke lembaga KUT untuk melakukan konsultasi ataupun kendala-kendala yang teman hadapi. Jadi itulah pemberdayaan yang sudah kami lakukan kepada mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Negeri Padang, yaitu terkait UMKM Berdaya Dorong Ekonomi Komunitas. See you.